terkait dengan runtuhnya panggung ini. Narasi itu mengaitkan ini dikarenakan adanya tawasul kepada Ubaidillah bin Ahmad dan kepada Faqih Muqaddam. Ini gara-gara tawasul kepada Ba'alwi ini, maka seakan-akan alam tidak setuju. Seolah-olah situasi dan kondisi tidak mengizinkan, sehingganya berakibat pada runtuhnya panggung utama pada kegiatan tersebut. Oke, baik, itu adalah narasi yang berkembang, pendapat orang. Orang boleh saja berpendapat masing-masing terkait dengan insiden ini. Hanya saja memang yang harus menjadi bahan renungan dan koreksi bagi kita semua adalah ketika ada tawasul kepada Imam Ubaidillah bin Ahmad dan kepada Imamul A'zam Al-Faqihil Muqaddam, yakni Muhammad Ali Ba'alwi. Mengapa ini mesti dikoreksi? Dikarenakan ini terkait dengan adanya intisab, adanya pencangkokan nasab, penyambungan nasab Ba'alwi kepada nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini terkoreksi. Bahkan telah dinyatakan berdasarkan data ilmiah Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Kemudian menyebutkan nama Imam Ubaidillah bin Ahmad. Mengapa ini menjadi masalah? Dikarenakan satu, nama Ubaidillah adalah nama yang tidak pernah terkonfirmasi. Baik di ada yang menarik narasi di media sosial bahwasanya panggung ini roboh setelah tawasul terhadap Ubaidillah bin Ahmad dan Imamul A'zam Al-Faqihil Muqaddam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konsep Kehidupan Channel, berjumpa kembali. Mudah-mudahan sehat walafiat tentunya, dan senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, saudara-saudara seiman dan setanah air, kita masih membahas tentang nasab, polemik nasab, ya. Itu tentang Ba'alawi Faqih Muqaddam. Nah, di sini ada satu kisah yang menarik, ya. Ada satu misteri yang sangat menarik sekali, yaitu tentang robohnya panggung Gus Ikdam yang baru beberapa hari kemarin, ya. Nah, ini roboh terjadi akibat di awalnya, yaitu dilakukan tawasul kepada Ubaidillah atau Ba'alawi, ya, dan Faqih Muqaddam. Ini rupanya alam tidak menerima, ya. Alam murka sehingga turun hujan dan robohlah panggung. Karena apa? Karena Ba'alwi dan Faqih Muqaddam itu yang disebut-sebut dan dibesar-besarkan oleh para Ba'alawi. Bahkan Faqih Muqaddam ini lebih tinggi derajatnya daripada Rasulullah SAW. Nah, kemudian atau para jamaah yang ada di panggung Gus Ikdam itu melakukan tawasul kepada Ubaidillah atau Ba'alawi dan Faqih Muqaddam. Ba'alawi adalah yang dibesarkan sebagai julia yang menyambung kepada
Rasulullah. Jadi ini yang merusak kesucian Rasulullah. Mungkin alam tidak menerima, alam murka, sehingga diberilah peringatan dan robohlah. Ini sangat menarik. Nah, untuk itu mari kita simak pernyataan dari Kiai Haji Sarman, Kiai Haji Sarman yang akan menjelaskan secara detail masalah ini. Nah, ini sangat menarik sekali dan penting, jangan di-skip, diikuti ya, agar tidak gagal paham ya. Nanti Kiai Haji Sarman akan menjelaskan sejelas-jelasnya tentang misteri ini. Baik sahabat, di mana saja berada, mari kita simak paparan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Sarman, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan segala rezekinya, dan Allah beri usia yang panjang umur dan barokah, amin ya rabbal alamin. Ayo kita simak video paparan dari Kiai Haji Sarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada narasi yang cukup menarik dan menggelitik terkait dengan runtuhnya panggung ini. Narasi itu mengaitkan ini dikarenakan adanya tawasul kepada Ubaidillah bin Ahmad dan kepada Faqih Muqaddam. Ini gara-gara tawasul kepada Ba'alwi ini, maka seakan-akan alam tidak setuju. Seolah-olah situasi dan kondisi tidak mengizinkan, sehingganya berakibat pada runtuhnya panggung utama pada kegiatan tersebut. Oke, baik, itu adalah narasi yang berkembang, pendapat orang. Orang boleh saja berpendapat masing-masing terkait dengan insiden ini. Hanya saja memang yang harus menjadi bahan renungan dan koreksi bagi kita semua adalah ketika ada tawasul kepada Imam Ubaidillah bin Ahmad dan kepada Imamul A'zam Al-Faqihil Muqaddam, yakni Muhammad Ali Ba'alwi. Mengapa ini mesti dikoreksi? Dikarenakan ini terkait dengan adanya intisab, adanya pencangkokan nasab, penyambungan nasab Ba'alwi kepada nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini terkoreksi. Bahkan telah dinyatakan berdasarkan data ilmiah Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Kemudian menyebutkan nama Imam Ubaidillah bin Ahmad. Mengapa ini menjadi masalah? Dikarenakan satu, nama Ubaidillah adalah nama yang tidak pernah terkonfirmasi, baik di catatan kitab nasab maupun catatan para ulama. Karena laqab imam berarti dia adalah seorang ulama besar yang katanya dia adalah seorang mujtahid. Hanya saja tidak ada satupun ulama pada zaman itu mencatatkannya. Maka menurut metodologi penelitian Rijalul Hadis sudah terbantahkan. Sosok Ubaidillah bin Ahmad adalah sosok yang tidak pernah ada, apalagi dikait-kaitkan sebagai keturunan Nabi atau sebagai ulama besar. Bahkan sebetulnya penyebutan pada Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir itu terkoreksi dalam dua hal. Yang pertama, Ahmad bin Isa bukan seorang ulama, maka laqabnya bukan seorang imam. Ahmad bin Isa biasa digelar dengan Al-Abah. Dia betul dalam catatan kitab nasab, Ahmad bin Isa terkonfirmasi sebagai dzurriyyat Nabi. Hanya saja beliau bukan seorang ulama, apalagi seorang mujtahid. Beliau adalah seorang pengusaha minyak. Maka laqab yang dilekatkan kepada beliau adalah Ahmad bin Isa al-Abah. Dan beliau tidak pernah berhijrah ke Yaman, tidak pernah berhijrah ke Hadramaut. Maka muncul masalah yang kedua. Selain Ahmad bin Isa bukan seorang ulama, Ahmad bin Isa juga tidak punya laqab al-Muhajir. Karena dia tidak pernah hijrah ke Hadramaut. Ini terkoreksi sebetulnya. Ditambah lagi sosok Ubaidillah yang terkoreksi berdasarkan penelitian Rijalul Hadis, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kiai Alawi Nurul Alam, orang ini sama sekali tidak pernah disebutkan dan dia bukan seorang ulama dan memang
berdasarkan catatan kitab nasab, orang ini bukan keturunan Ahmad bin Isa. Artinya bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi adanya tawasul kepada Habib Muhammad bin Ali Ba'alwi atau yang dikenal dengan Faqih Muqaddam. Habib Muhammad bin Ali Ba'alwi ini adalah orang yang diklaim makamnya itu sama dengan Raudhah, di mana orang yang berziarah ke makamnya itu sama saja datang ke Raudhah. Bahkan ada orang-orang yang mengklaim bahwasanya para kabib di sana tidak berangkat haji ke Mekah dan tidak perlu ziarah ke Masjid Nabawi, ke makom Nabi, dikarenakan cukup berziarah di makom Faqih Muqaddam, maka Nabi setiap hari sudah ada di makom Faqih Muqaddam. Jadi kalau ingin bertemu dengan Nabi, nggak perlu lagi ke Masjid Nabawi, cukup ke Faqih Muqaddam. Nah, nama ini pun bermasalah. Di samping berbagai macam khurafat yang menghiasinya, yang dikatakan Faqih Muqaddam ini mi'raj dalam satu hari 70 kali, dan berbagai macam cerita-cerita khurafat takhayul yang disampaikan oleh keturunannya hari ini atau keluarganya yang disebarkan ke seluruh dunia, orang ini juga memiliki laqab yang terkoreksi. Mengapa saya katakan terkoreksi? Karena Imamul A'zam, imam besar, di mana ada orang yang memberikan kualifikasi keimamannya Faqih Muqaddam ini lebih tinggi daripada Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai segitunya. Sedangkan kita hari ini betul-betul samar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang masanya lebih awal daripada Faqih Muqaddam. Karena lahirnya Faqih Muqaddam itu setelah wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saja sebagai Sultanul Aulia, jelas ada biografinya, ada orang-orang yang mencatatkan keulamaannya, bahkan beliau memiliki karya-karya kitab yang terkenal. Sedangkan Faqih Muqaddam yang setelahnya, tidak ada satupun kitab yang dia tulis. Tidak ada satupun ulama yang menuliskan tentang keulamaan Faqih Muqaddam ini. Apalagi kemudian dikasih gelar Faqihil Muqaddam. Faqihil Muqaddam itu adalah sebuah penisbatan, sebuah laqab di mana level mujtahidnya orang ini, Muhammad bin Ali Ba'alwi ini, di atas Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Kita tahu karya-karya Imam Hanafi atau murid-muridnya, karya Imam Malik dan murid-muridnya, karya Imam Syafi'i beserta murid-muridnya mutasil, tersambung sampai akhir zaman ini. Nah, Faqih Muqaddam, mana karyanya? Mana murid-muridnya? Lantas kemudian diglorifikasi. Ubaidillah bin Ahmad diglorifikasi sebagai ulama mujtahid. Faqih Muqaddam diglorifikasi sebagai sosok yang lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang level keulamaannya di atas Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Setelah diglorifikasi sedemikian rupa, lantas kemudian ditawasuli, alam tidak terima dengan ini semua. Karena sosok yang disebut-sebut mereka, yang diglorifikasi oleh mereka, mereka bukan ulama, mereka bukan siapa-siapa, dan lebih tak terima lagi ketika dicangkokkan nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini alam sedang menunjukkan kepada kita semua tak setuju dengan itu semua. Hati-hati membangun penasaban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ulama Nusantara, Majelis Ulama Indonesia, ulama-ulama di PBNU, dan ulama-ulama yang lainnya tidak boleh membiarkan umat kemudian dalam indoktrinasi pembodohan. Justru ulama yang harus ambil alih dan kemudian mengkaji dan mencerahkan kepada umat. Jangan sampai kemudian ada orang yang begitu bebasnya mencangkokkan nasabnya kepada Rasulullah, lantas kemudian kita mengisbat nasab mereka dengan dogma, dengan doktrin, lantas kemudian kita membenarkan begitu saja. Menurut keyakinan saya, mereka-mereka yang membantu Ba'alwi nggak pantas mengaku sebagai umat Nabi. Mengapa nggak pantas? Ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi dibiarkan begitu saja, malah disokong, malah dikuatkan, malah dibela. Padahal mereka yang ngaku-ngaku tersebut sama sekali tidak bisa mengkonfirmasinya, tidak bisa membuktikan kalau mereka dzurriyyat Nabi. Selain itu juga geger nasab ini menurut saya bagian daripada fenomena akhir zaman. Kita meyakini di akhir zaman ini akan segera datang Imam Mahdi, sosok yang dilahirkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya Al-Mahdiyu minna. Al-Mahdi itu dari kami, kata Nabi. Jadi merupakan dzurriyyat Nabi.
ahlal bait, dia merupakan ahlul bait Nabi. Al-Mahdiyu min itsrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu keturunanku, kata Nabi. Dia merupakan keturunan Fatimah. Ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Namanya adalah namaku, kata Nabi, dan nama bapaknya adalah nama bapakku, Muhammad bin Abdullah. Artinya secara sederhana, namanya saja persis nama Nabi Imam Mahdi ini. Nama bapaknya pun namanya Abdullah. Dia merupakan itrohnya Nabi, keturunan Nabi. Artinya memang jelas Imam Mahdi adalah sosok yang ditakdirkan akan muncul di akhir zaman sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fenomena banyak yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi ini cara Allah, sebagai kehendak Allah agar kita semua waspada dan selalu memverifikasi agar tidak muncul Imam Mahdi palsu. Itulah mengapa ketika Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami mewajibkan kepada seluruh ulama untuk meneliti siapapun yang ngaku-ngaku keturunan Nabi kita. Yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Semua muslim, semua mukmin, semua umat Nabi harus punya sensitivitas, sensibility, sense of crisis, atau kecemburuan terhadap nasab mulia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhabatahu, dan para ulama yang punya kemampuan menurut kemampuan mereka masing-masing melakukan penelitian pemeriksaan sampai-sampai tidak ada lagi yang berani menyambungkan nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bihaq, kecuali dengan data yang benar. Mari para ulama yang punya kemampuan meneliti menurut ilmu nasab, ilmu tarikh, ilmu sejarah, ilmu rijalul hadis, ilmu DNA, ilmu filologi, dan berbagai macam keilmuan yang lainnya untuk meneliti dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, dalam rangka menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai bagian dari ikhtiar kita menyambut Imam Mahdi di akhir zaman ini. Hati-hati jangan sampai muncul Imam Mahdi palsu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.